Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sama-sama mau datang di hadapan-Nya. Kita mau menaikkan syukur kita. Kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam berkat-berkat Tuhan tentunya. Di pagi hari ini saya akan sedikit membagikan renungan firman Tuhan yang saya beri judul pembuangan. Ya, kata pembuangan ini mungkin kurang enak kita dengar gitu ya. Kata pembuangan itu adalah sesuatu yang mungkin kita berpikir kalau kita mempunyai barang yang kita tidak gunakan, kita akan buang. Ya, atau tidak berguna lagi akan dibuang. Pembuangan juga berarti mungkin sesuatu kotoran atau sesuatu yang jelek itu yang harus kita buang. Ya, kita menggunakan kata pembuangan, jadi dibuang gitu ya. Tetapi kita tahu bahwa kalau kita belajar Alkitab banyak sekali hal-hal yang seakan-akan Tuhan itu membuang ya, atau orang yang dikasih itu masuk ke dalam pembuangan ya. Ya, jadi seakan-akan dienyahkan, dilupakan, dibuang, tidak digunakan lagi. Tetapi kalau kita perhatikan banyak sekali dari hal pembuangan atau sesuatu yang dibuang itu melahirkan satu pertobatan, melahirkan satu pelajaran. Ya, Bapak Ibu kalau belajar ya, mulai dari zaman Adam dan Hawa. Ya, ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka dibuang gitu ya, karena dosa mereka. Waktu manusia mendirikan menara Babel gitu ya, Tuhan mengacau balaukan bahasa ya, seakan-akan menyebarkan orang, memecah begitu ya. Tapi juga kita lihat di tahun 722 sebelum Masehi ada bangsa Israel dibuang ke Asyur. Bahkan juga bangsa Yehuda juga ke Babel tahun 587 sebelum Masehi gitu ya. Seakan-akan semuanya dianggap mungkin tidak berguna begitu ya. Tapi kalau kita ingat di dalam Yeremia 29 ayat 11 ya, kalau kita tahu juga Yeremia adalah nabi dalam masa pembuangan. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya. Bapak Ibu, Tuhan itu mengetahui rancangan-rancangan, ya, bahkan masa depan kita. Ya. Oleh karena itu, mungkin banyak hal yang kita alami. Seakan-akan kita sendirian, seakan-akan kita terbuang, dienyahkan, mungkin kita merasa dibedakan. Ya. Kalau kita perhatikan, ya, bahwa dikatakan jelas ya, di dalam Yeremia 29:11, bahwa aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu umat-umat pilihan Allah. Ada satu contoh di dalam suratan Yakobus, Bapak Ibu. Kalau perhatikan Yakobus pasal 1 ayat 1 dikatakan, salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Jadi bukan di dalam satu tanah perjanjian Yerusalem atau di kota Yerusalem kedua belas suku itu, tetapi semuanya ada di perantauan. Ya. Jadi semuanya itu tersebar, ya, tapi semuanya pasti punya maksud dari Allah. Begitu ya. Nah, oleh karena itu kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 5 ada pesan rohani untuk kita semua. Dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Di ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, Bapak Ibu mari ya. Jadi kalau kita runtut sejarah Alkitab, semuanya itu mengalami pembuangan, semuanya itu mengalami satu kesendirian lah. Tetapi sama seperti surat Yakobus ya, yang ditulis untuk kedua-belas suku di perantauan, ada suatu nasihat bahwa kalau kamu kekurangan hikmat, hendaklah memintanya kepada Allah. Ada suatu pesan untuk kita tetap memintanya kepada Allah.
Bahkan di ayat 6 dikatakan memintanya dengan dalam iman, jangan bimbang. Ya. Bahasa dikatakan kalau orang yang bimbang itu sama dengan gelombang laut. Gelombang laut itu kita tahu mengacaukan arah kapal, ya, menggoyangkan arah kapal, atau mungkin kita sedang berenang di laut, kita bisa terbawa oleh ombak, bisa jauh dari tujuan kita. Oleh karena itu mari gitu ya, kita tetap teguh gitu ya. Nah, untuk bisa memahami kehendak Allah ya, kita harus mempunyai hikmat dan pengetahuan. Di dalam Amsal pasal 1 ayat 7 dikatakan, untuk memperoleh ilmu yang sejati, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Orang bodoh tidak menghargai hikmat dan tidak mau diajar. Saya kutip dari Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi dikatakan pertama-tama mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Rasa hormat, ya, kita mau hidup sadar bahwa kita ini hidup di bawah mata Tuhan. Apa yang diperbuat, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita perhatikan itu semua diperhatikan Tuhan. Jadi kalau ketika kita menghormati, sama seperti kita mungkin bertemu dengan pejabat, ya, kita mempunyai rasa hormat, rasa takut, rasa sungkan. Nah, inilah yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, bagi yang mungkin merasa sendiri, ya, merasa ya terombang-ambing atau terbuang seakan-akan gitu ya, mari sadari bahwa Tuhan mau taruh kita atau izinkan di satu masalah begitu. Tuhan mau ajar kita supaya kita belajar dan boleh bertobat, kita boleh mengerti kehendak Tuhan. Oleh karena itu, karena Tuhan itu mengetahui setiap rancangan. Ketika kita belajar, kita pasti menghasilkan satu pelajaran yang bisa kita petik dan kita ambil hikmahnya. Oleh karena itu jangan takut, jangan gelisah, jangan bimbang. Ya, mari sama-sama kita saling mendukung, saling berdoa, saling menopang satu sama yang lain. Juga kita tetap terus mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya akhiri renungan firman Tuhan pada pagi hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan singkat ini, supaya kami tetap kuat, supaya kami tetap terarah, supaya kami tidak terombang-ambingkan. Tolong Tuhan, yang kami ini yang masih lemah ini Tuhan, masih suka banyak berbuat dosa, masih banyak kekurangan. Biarlah Tuhan, kami diingatkan supaya kami tetap Tuhan menghadap Engkau, Tuhan mengarahkan hati kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Jamah Tuhan pikiran dan hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mengerti begitu besar kasih-Mu Tuhan untuk kami semua yang ada Tuhan, bagi orang-orang percaya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan dari kehidupan anak-anak-Mu, setiap pekerjaan usaha mata pencarian, Tuhan Engkau yang menolong anak-anak-Mu yang bersekolah juga, memberikan kekuatan kesehatan selalu Tuhan, boleh mereka belajar Tuhan, jadi anak-anak yang cerdas Tuhan, dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami akhiri Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tetap semangat. Sama ku